hari ini aku mau kulineran dan aku mau nyobain ketupat kandangan khas kandangan langsung nanti di warung Haji Irus. Kita langsung aja menuju warungnya dan kita cobain makanan ketupat kandangan yang asli dari kandangannya. Yuk. Nah, ini aku udah sampai di kota Kandangan dan ini aku udah sampai nih di Bundaran Tugu Dodol. Sekarang kita langsung menuju ke warung Haji Irus. Sekarang kita udah hampir sampai di tempat makanannya. Ini aku udah di kota Kandangannya. Nah, ini warungnya ada di sebelah kiri, seberang dari rumah sakit umum daerah Kandangan. Bentar lagi kita sampai nih tempat makannya. Nah, sekarang kita udah sampai di warung ketupat kandangan Haji Irus. Sekarang kita langsung pesan aja ya. Nah, sekarang kita udah sampai rumah dan mau langsung nyicip-nyicip. Di video sebelumnya tadi aku udah ngeliatin tempat beli ketupat kandangan di daerah Kandangan. Ini ketupat yang aku beli tadi. Padahal sebelumnya tadi aku mau langsung nyicipin di sana, makan di sana. Cuman tadi di sana bener-bener penuh warungnya dan susah banget buat bikin video di sana, jadi aku putusin buat bungkus dan nyobain di rumah. Selain ketupat kandangan, tadi di sana juga jual berbagai macam jenis cemilan khas Kandangan. Ini aku ada beli dodol. Nah, kalau dodol ini khas Kandangannya, ada juga aku beli rimpi pisang. Nah, nanti kita cobain. Sekarang kita cobain ketupat kandangannya dulu. Jadi perbedaan ketupat kandangan sama ketupat-ketupat atau lontong. Kalau ketupat itu dia pakai yang lontong ketupat yang segi empat itu. Terus kuahnya dia pakai kuah santan. Ini kuah santan kayak gini. Dan khas dari ketupat kandangan, mereka pakai ikan haruan, biasanya sih ikan tauman ya, karena dia besar-besar kayak gini, biasanya ikan tauman. Dan khasnya juga kalau di Kandangan mereka pakai telur asin, tapi tadi aku nggak beli karena kehabisan. Dimasukin dan dimakan di sini kayak gitu. Dan yang khas berikutnya ini sambelnya nih. Jadi sambelnya ini mereka bikinnya kayak sambal biasa, cuman dikasih perasan jeruk sambal yang kuning-kuning itu, dan dikasih kuah santannya sedikit, jadi dia dari sambalnya aja udah gurih banget. Jadi seperti ketupat pada umumnya, ketupat kandangan ini berasal dari beras. Perbedaan ketupat kandangan dengan jenis ketupat lainnya yaitu penggunaan ikan gabus atau ikan haruan untuk lauk pendamping dari ketupat-ketupatnya. Terus ikan gabus ini dipanggang terlebih dahulu sebelum dimasak dengan santan atau dicampur di kuah santannya gini. Lalu ikan gabus beserta kuahnya disiramkan ke ketupat dan siap disantap kayak gitu. Jadi kayak gini nih. Nah, jadi ini ikan gabus atau ikan haruan tadi dibakar dulu baru dicampur di kuahnya. Jadi ini kalau di daerah Kalimantan Selatan disediain bisa pagi atau siang, bisa juga kadang malam. Nah, ini banyak banget nih pelancong-pelancong yang datang ke Kandangan atau ke Kalimantan nyobain ketupat ini malam-malam. Luar biasa banget kan.
Terus ketupat ini disiram dengan kuah bersantan yang diracik dengan bumbu-bumbu tradisional, yang isi bumbunya ini ada kayu manis, ada pala, ada cengkeh, dan kapulaga. Kuahnya agak kental dengan rasa yang sangat khas, yaitu rasa gurihnya. Untuk bersantap biasanya ada sepotong ikan asap seperti ikan gurame, patin, atau gabus tadi ya. Kalau di kandangan itu biasanya yang paling banyak itu di warung Haji Irus tadi ya. Sekarang kita cobain ketupatnya. Ini ketupatnya aku udah beli. Dan ini sambal. Nah, satu lagi yang khas dari ketupat kandangan ini, makannya nggak pakai tangan, nggak pakai sendok, makannya pakai tangan. Nah, ketupatnya itu dimasak agak kalau orang Banjar bilangnya karau, kalau orang Indonesia bilangnya airnya tuh agak kurang dan padat gitu. Jadi waktu kita hancur itu ketupatnya, dia masih bertekstur kayak nasi. Nah, sekarang kita pakai sambal yuk. Sambalnya ini yang Indo. Jadi makannya kayak gini nih. Ini ketupatnya dikacak biar orang Banjar. Kalau kita dihancurin, nah dihancurin kayak gini supaya campur sama kuahnya. Pertama kali aku makan ketupat ini juga agak bingung nyari sendok, ternyata mereka makannya pakai tangan gitu ya. Ini ikannya tadi dibakar dulu, lalu dimasukin ke dalam kuahnya. Ini kuahnya kental banget nih, makannya bismillah. Gurih banget, beneran gurih banget. Ini enak banget. Enak banget nih. Jadi tekstur nasinya itu masih tekstur dari ketupat itu masih kayak nasi kalau waktu dihancurin ya. Dan makannya itu khasnya ini loh, pakai tangan, yang paling khas nih. Enak banget beneran. Kalian yang ke daerah Hulu Sungai, khususnya ke daerah Kandangan, wajib banget cobain ketupat kandangan, khususnya di warung Haji Irus tadi ya. Walaupun di pinggir-pinggir sepanjang jalan Kandangan itu banyak juga yang jual ketupat kandangan dan berbagai macam rasa gitu ya. Nah, sekarang aku mau cobain cemilan kedua. Bukan cemilan sih, ini oleh-oleh khas kandangan yang kedua. Ini ada yang namanya dodol. Dodol ini adalah makanan produksi khas masyarakat Kandangan yang secara turun-temurun bahan pembuatannya ini berasal dari beras ketan dan gula aren. Dodol Kandangan banyak dikemas secara sederhana dan rasanya sangat manis. Sebenarnya ini sih mirip kayak dodol-dodol di daerah Jawa sana, cuman ini untuk rasa utamanya dia cuman pakai gula aren. Nah, jadi warnanya rata-rata kayak gini. Cuma untuk variannya itu lumayan banyak. Nanti aku taruh di sini gambarnya untuk varian-varian dari dodol. Sekarang kita cobain yuk. Oh iya, dia bener-bener kayak nggak dibungkus. Dan untuk dodol ini yang tipis kayak gini, harganya Rp2.000 aja loh, murah banget yang ini. Kalau ini aku beli yang varian dodolnya rasa kacang. Nih, dodol pada umumnya ya. Enak kok. Enak banget ini. Perbedaan sama yang di daerah Jawa menurut aku, kalau yang ini
emang kental banget rasa gula aren atau gula merahnya. Kalau yang di daerah Jawa atau kayak di Dogert itu masih ada rasa-rasa susu kali. Kalau kayak yang ini sih nggak ada sih kok aku rasa. Tapi ini enak kok. Buat kalian yang mau cari oleh-oleh, bisa banget jadiin dodol ini sebagai oleh-oleh karena ini praktis dan nggak berat gitu ya kalau mau dijadikan oleh-oleh. Atau kalian yang mau ngirim untuk keluarga di luar kota kayak gitu, bisa banget ikut just tip ke aku. Nanti aku taruh linknya di description box ya kalau kalian mau pesan dan ikut order di sana. Untuk proses pembuatan dodol sendiri itu memakan waktu yang cukup lama karena nunggu bahan-bahan tersebut mengental dan perlu keahlian khusus ya, karena ngaduk itu kan berat gitu ya waktu pembuatan. Lalu bahan-bahan yang dicampur tadi biasanya dibuat di dalam satu kuali besar gitu supaya memudahkan untuk mengaduk si dodol tadi ya. Kalau dodol kalau nggak dimasak sama yang ahli gitu ya, dodol ini bisa aja hangus atau gosong dan malah di bawahnya itu kayak membentuk kerak atau mengkristal kayak gitu ya. Karena dalam proses pembuatan dodol harus terus-menerus diaduk untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Waktu pemasakan dodol itu kurang lebih memakan waktu 4 jam, dan jika kurang dari itu dodol yang dimasak akan kurang enak dan dodol tersebut enggak jadi warnanya coklat pekat kayak gitu ya. Kalau dodol yang asli yang udah jadi itu dia warnanya coklat pekat nih, kayak gini, coklat pekat kayak gini. Jadi kalau si dodol ini udah jadi, dia mengeluarkan gelembung-gelembung waktu dimasak di dalam kuali itu menandakan kalau si dodol tadi sudah matang. Kalau sudah keluar gelembung-gelembung yang berbentuk uap-uap kayak gitu, terus lalu si dodol itu siap diangkat dan ditaruh di wadah kayak gitu ya. Lalu dinginkan di dalam periuk yang besar untuk mendapatkan hasil dan rasa yang sedap. Dodol harus berwarna coklat tua. Nah, ini coklat tua mengkilap dan pekat nih kayak gini. Jadi setelah ditaruh di kuali tadi, lalu si dodol itu bisa dipotong-potong untuk dimakan dan dimasukkan ke tempat wadah-wadah kayak gini sesuai selera. Sekarang kita ke menu makanan yang berikutnya, yaitu ini ada namanya rimpi pisang. Kalau rimpi pisang banyak dulu sih ditemuin di daerah Binuang, tapi sekarang di daerah Binuang sendiri itu sudah jarang banget dijual yang namanya rimpi pisang. Dan sekarang rimpi pisang ini malah banyak dijual di daerah Kandangan. Sekarang kita coba dulu nih. Jadi rimpi pisang atau sele pisang adalah makanan khas olahan dari buah pisang. Proses pembuatan rimpi biasanya dilakukan secara tradisional melalui proses penjemuran. Gitu nih. Ini jadi maksud dari rimpi pisang ini dijemur terlebih dahulu itu untuk mengurangi kadar air buah pisang sehingga berbentuk rimpi. Setelah proses penjemuran, buah pisang berubah menjadi kecoklatan, tekstur jadi lebih renyah, rasa dan aromanya jadi lebih khas. Rimpi ini langsung dimakan atau digoreng dengan tepung terlebih dahulu. Jadi ini adalah makanan tradisional yang lumayan banyak dicari untuk oleh-oleh gitu. Jadi pembuatan rimpi pisang ini, pisang yang mentah tadi cukup dijemur aja dan dilakukan sedikit pembakaran kayak gitu. Kok bisa kayak gini ya ngomong-ngomongnya. Jadi rasa pisang itu mirip kayak pisang yang kematangan ya gitu ya, lebih kayak pisang kematangan, cuman manis dari buahnya tuh keluar kayak gitu, sari-sari dari buahnya tuh keluar. Jadi di bagian tengahnya tuh dia kering
di bagian luarnya basah. Ini bener-bener apa namanya, terbuat dari proses alami gitu ya, karena ini kan bener-bener cuman dijemur gitu. Ini bisa banget kalian jadiin oleh-oleh, karena harganya kayak gini nih sekitar 5-7 ribu rupiah. Ada juga yang bungkusnya besar sekitar 10-15 ribu rupiah ya. Isinya lumayan banyak. Jadi selain ketupat kandangan, makanan khas Kalimantan yang jadi makanan utama itu salah satunya adalah nasi kuning, lontong, ada juga ketupat betumis. Nah, nanti itu kita cari ketupat betumis, biasanya banyak ditemuin di daerah Kabupaten Banjar atau Martapura. Nanti kita cobain ketupat betumis. Terus ada juga soto Banjar. Nah, nanti kita cobain juga soto Banjar bawah jembatannya. Nah, itu tadi makanan-makanan khas daerah Kandangan atau Hulu Sungai. Salah satunya tadi itu ada ketupat kandangan, dodo, dan pisang rimpi. Menurut kalian nih, yang mana yang paling kalian suka atau yang enak di lidah kalian? Atau kalian punya apa namanya, makanan-makanan lain yang mau direkomendasiin ke aku? Bisa banget tulis di kolom komentar. Nanti aku akan cobain dan review untuk kalian ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video-video ini supaya aku lebih semangat lagi nih bikin video-video review makanan atau review-review yang lain untuk kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.